Halo, selamat pagi, Valda. Boleh buka kamera dan mikrofonnya? Oke, gimana nih kabarnya, Valda? Alhamdulillah Kak, baik. Oke, kita kenalan dulu yuk. Mau mulai dari siapa? Kenapa? Mau mulai kenalannya dari Valda atau dari kakak? Dari kakak dulu aja. Oke, nama kakak Bila Rustalia. Valda boleh panggil Kak Bila atau Miss Bila. Kakak tinggal di Cianjur, hobinya belajar, mengajar, dan juga main game. Lalu udah, segitu aja. Kalau Valda, Namanya Aisyah Putri Fauda. Biasanya dipanggilnya Ais atau nggak Fauda. Tapi lebih sering dipanggilnya Fauda. oke. Kalau Tinggalnya di Cilengsi, Cilengsi, mm Bogor. dia di Bogor, deket dong. Terus hobinya baca sih. Mm-mm. Kalau sekarang berarti lagi di Bogor atau lagi pesantren? Soalnya kemarin bundanya bilang lagi pesantren. Oh, lagi jauh jadi ke rumah. Oh, oke. Jadi nggak lagi di pesantren. Enggak. Oke, jadi biasanya kalau pesantren itu sering pulang atau enggak? Kalau aku sih sering sebenarnya. Soalnya dia cuma lebih ke boarding school sih daripada pesantren. Oke, oke. Oke, kalau gitu berarti Valda kelas 11 ya? Oke, sekolahnya dekat sama pesantrennya atau di tempat boarding schoolnya? Em, di tempat situ sih. Oh, oke. Berarti nanti kegiatan belajarnya Kabila ikutin hasil diagnostik yang kemarin Valda tes di Algonova ya. Oke, udah sarapan belum? Udah, Udah. Udah siap belajarnya? udah, insya Allah. Oke. Kita belajarnya mulai dari bentuk aljabar. Nah, udah kelihatan? Kelihatan Kak. Oke. Sebelumnya udah belajar aljabar belum di sekolah? Udah sih SMP. Tapi belum direview. Iya, udah ya pasti SMP. Nah, di hari ini tujuannya kita akan mengidentifikasi unsur-unsur dari aljabar, yaitu ada variabel, koefisien, dan juga konstanta. Lalu kita juga akan membedakan atau mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Yang sejenis itu yang apa? Nanti kita akan pelajari. Lalu kita juga akan belajar menyederhanakan operasi penjumlahan dan pengurangan tentunya dalam aljabar. Nah, kenapa sih Kak kita harus belajar aljabar nih? Karena biar kita tahu, biar kita bisa menyederhanakan sesuatu yang kita beli atau sesuatu hal yang mau kita beli di minimarket, di toko buku atau lain sebagainya. Atau bisa juga ah, tujuannya untuk kita bisa tahu berapa uang kembalian yang harus kita terima ketika kita membeli sesuatu. Nah, itu tentunya menggunakan konsep aljabar. Nah, biasanya aljabar itu ada hurufnya kayak gini. Nah, ini namanya apa nih? Huruf-huruf seperti ini. Koefisien. Hmm, koefisien itu yang ada di depan nih. Oh ya, huruf. Konstanta. Kalau Variabel. iya, betul. Kalau konstanta itu angka yang sendiri. Kalau yang Hmm. ada di depan huruf itu koefisien. Kalau hurufnya itu sendiri namanya variabel. Nah, variabel itu kayak tadi huruf. Hurufnya bisa berupa X, Y, atau huruf apapun mulai dari A sampai Z. Itu variabel. Kalau konstanta itu nilainya
tetap kayak angka aja. Dia nggak bersama-sama sama variabel ataupun sama angka yang lain. Dia hanya sendiri, contohnya angka 15 atau angka berapapun, berarti itu namanya konstanta. Oke, sampai sini udah inget lagi materi SMP-nya. Oke, nah kalau koefisien itu tadi yang ada di depan variabel, yang ada di depan huruf, itu namanya koefisien. Nah, kalau suku itu merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitungnya atau oleh tanda tambah, tanda kurang, atau tanda kali. Kalau ada seperti ini, berarti dia memiliki dua suku. Suku pertama yaitu suku yang memiliki variabel, suku kedua yaitu hanya konstanta. Kayak gitu. Mau sambil ditulis? Boleh, Kak? Boleh. Nanti kalau Valda lupa-lupa, nanti kakak akan upload kegiatan belajar kita di YouTube ya. Jadi nanti Valda boleh tonton lagi gitu. Nah, ini untuk koefisien dan juga suku. Kalau nanti kakak kecepatan bilang ya, biar nggak bingung. Nah, kalau ada seperti ini, berarti variabelnya itu X, koefisiennya itu angka 3, dan konstantanya itu 5. Karena konstanta itu dia berdiri sendiri. Atau nilainya tetap dia. Dia nggak bersama-sama dengan huruf. Kalau yang bareng-bareng dengan huruf, itu namanya koefisien. Gitu. Nah, udah ya sampai sini? Udah ingat? Iya. Oke. Kita akan belajar tentang suku sejenis. Suku sejenis itu adalah suku yang variabelnya sama atau konstantanya sama atau memiliki sesuatu hal yang sama. Kayak gini contohnya. Dia A dengan A. Kalau misalnya ada 3A dengan 2J, berarti dia tidak sejenis karena memiliki variabel yang berbeda. Jadi, kalau suku sejenis, itu bisa kita operasikan atau bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangi. Kalau suku yang tidak sejenis itu mentok, nggak bisa kita apa-apain. Dia mentok sampai sini. Kayak gitu. Nih, misalnya yang A itu dimisalkan sebagai apel, yang J itu sebagai jeruk. Kalau kita punya apel, 3 apel dan 2 apel, maka kita bisa tahu jumlah apelnya. Nah, kalau misalnya kita mau jumlahin 3 apel dan 2 jeruk, berarti ya udah kita hanya memiliki 5 buah, 5 buah-buahan yang terdiri dari 3 apel dan 2 jeruk. Tidak bisa kita jumlahkan karena dia memiliki suku yang berbeda. Kayak gitu. Jadi nggak bisa disederhanakan. Kalau yang tadi yang atas ini bisa disederhanakan atau bisa dioperasikan. Kalau memiliki suku yang berbeda, dia tidak bisa disederhanakan atau tidak bisa dioperasikan. Nah, syarat suku sejenis itu memiliki dua syarat nih. Syaratnya harus variabelnya sama dan memiliki variabel yang memiliki pangkat yang sama juga. Jadi ketika ada variabel seperti ini X kuadrat, lalu dikurangi X. Ini nggak bisa kita operasikan. Karena apa? Meskipun dia memiliki variabel yang sama, tapi pangkat yang dia miliki berbeda. Jadi nggak bisa kita operasikan gitu. Jadi meskipun em, variabelnya sama, ketika kita mau operasikan itu harus pangkatnya juga sama. Gitu. Kalau misalnya pangkatnya 1, berarti
dia bisa dijumlahkan dengan yang pangkatnya satu lagi. Nggak bisa dia dijumlahkan dengan pangkatnya yang berbeda, kayak gitu. Jadi ketika kita mengoperasikan suatu operasi aljabar, yang bisa kita operasikan yaitu hanya suku yang sejenis. Sejenis itu memiliki variabel sama dan juga pangkat yang sama. Sampai sini ada yang bingung nggak? Enggak, Kak. Enggak, oke. Nah, ini contoh-contoh yang sejenis. Misalnya 2x kuadrat dengan 5x kuadrat. Dia sama-sama sejenis karena variabelnya sama, sama-sama x. Dan memiliki pangkat yang sama juga, yaitu pangkatnya 2. Kemudian 3y dan minus y. Meskipun dia memiliki operasi yang berbeda, em, simbolnya, tandanya di sini plus, di sana min, tapi dia memiliki variabel yang sama dan tentunya pangkat yang sama juga, sama-sama Y dan pangkat satu. Kemudian ini 7 dan 12. Ini juga sejenis karena apa? Karena dia sama-sama konstanta, enggak ada variabelnya, kayak gitu. Oke, sampai sini. Bisa? Bisa. Oke. Misalnya kita ingin menyederhanakan suatu variabel. Ini kan masih acak-acakan nih. Belum tertata dengan rapih. Maksud dari tertata itu belum kita kelompokkan dengan yang sejenis. Harusnya ketika kita ingin mengerjakan atau menyederhanakan suatu aljabar, maka kita harus mengelompokkan aljabar tersebut dengan yang sejenis. Berarti yang 4 ini bisa kita operasikan dengan yang 2. Kemudian, nanti sisanya ada 3y dan 5. Karena 3y ini, dia nggak mempunyai teman yang sama-sama y. Jadi nggak bisa kita operasikan dengan yang lain. Dan juga 5. Seperti itu. Jadi ketika kita operasikan, 4 dikurangi 2x itu 2x. Dan 3 itu masih tetap karena nggak punya temennya. Dan 5 juga tetap. Karena tidak ada konstanta yang lain. Sampai sini bisa? Bisa. Oke. Nah, coba ini ada contoh soal pertama. Berarti kalau seperti ini nih soalnya, yang harus kita kelompokkan yang mana dulu nih? 5A sama 5 sama 2B. 5A sama? 5A sama 2A. Oke, 5A sama 2A jadinya berapa? 7A. 7A. Kemudian yang mana lagi? 3B sama min Oh ya, 3B sama minus B. 3 dikurangi 1B. 2B. Ah, gampang ya? Nah, kayak gini. Bisa nih kalau udah cuman recall materi SMP nih. Nah, ketika kita juga menyederhanakan seperti ini, kan di sini ada tanda minus. Di sini juga ada tanda minus. Jadi, ketika kita sederhanakan yang memiliki variabel yang sama, itu jangan lupa tandanya untuk kita bawa. Ini kan pasti positif nih. Nah, yang 8x ini negatif. Kayak gitu. Yang 4 dia negatif, yang 10 dia positif. Jadi kita operasikan sesuai dengan tanda yang ada pada soal gitu. Jangan sampai kita mengoperasikan 6 ditambah 8. Padahal di sini tidak ada operasi tambah kayak gitu. Harusnya langsung aja dikurangi gitu. Kemudian minus 4 dengan 10. Itu juga langsung dioperasikan. Kemudian hasil keduanya kita bisa jumlahkan. Sampai sini bisa, Valda? bisa. Bisa. Oke. Nah, kalau yang tadi kita menyederhanakan, kalau yang sekarang kita mensubstitusi.
Nah, kalau substitusi itu artinya mengganti nilai dengan nilai yang diketahui. Misalnya di sini B sama dengan 50.000 T ditambah 25.000. T-nya ini kita bisa misalkan sebagai jumlah tiket yang harganya 25.000. Harga popronnya itu tetap berarti. Jika T-nya ini adalah jumlah tiketnya 3, maka kita bisa substitusikan T ini ke operasi aljabarnya, kayak gitu. Jadinya gimana nih? 50.000 dikali 3 gitu maksudnya. 150.000. Jadi B sama dengan 150.000 ditambah 25.000. Maka bisa kita tahu nilai B-nya kalau kita sudah mensubstitusikan nilai variabel yang lain kayak gitu. Berapa tuh? 150.000 ditambah 25.000? 175. Oke. Bisa ya kalau tentang uang karena kita menggunakan uang dalam kehidupan sehari-hari nih. Hmm. Oke. Nah, analoginya, kalau misalnya dalam substitusi, bisa kita analogikan sebagai input-output. Jadi ketika kita menginputkan sesuatu atau memasukkan sesuatu, tentunya ada prosesnya, yaitu prosesnya namanya substitusi, dan output adalah hasilnya. Kayak gitu kalau dalam aljabar. Ketika kita menginputkan nilai 3, prosesnya berarti kita masukin nih nilai 3 ini ke dalam X. Kan di sini 2X, maka kita masukkan 2 kali 3. Maka langsung kita dapat outputnya adalah 11 gitu. Karena 2 kali 3 adalah 6, 6 tambah 5 adalah 11. Tuh, bisa? Bisa? Bisa. Oke. Kecepatan nggak ngejelasinnya? Enggak sih, Kak. Oke. Nah, kemudian ada juga misalnya di soal itu udah diketahui kedua variabel nilainya. Maka bisa kita tahu hasil dari operasi tersebut. Kita tinggal inputkan aja nilai-nilai yang udah diketahui sesuai dengan apa yang ada pada soal. Kalau yang diketahuinya A berarti kita masukkan nilai 4 ini ke dalam A dan B ini dan minus 2 ke dalam B gitu. Jadi 3 dikali 4 dan negatif 2 dikali negatif 2 gitu. Atau 2 kali negatif 2 itu minus 4 lalu kita operasikan. Ini negatif sama negatif jadi positif. Jadi 2 tambah 4 adalah 16 gitu. Gampang? Enggak, Pak. Gampang. Oke. Nah, kita kalau mau mengelompokkan sesuatu nih, misalnya soalnya ini. Yang pada kelompokan lebih dulu yang mana? 7P, 2P. Ya, berarti 7P dengan 2P. 2P-nya 2P aja atau negatif 2P? Negatif 2P. Negatif 2P. Ketika kita operasikan, jadi berapa nih? 7 dikurangi 2. 5. 5. Jadi 5P. Kemudian, yang mana lagi? Selanjutnya. 8 sama 3. Oke, 8 sama 3. Berapa nih? 8 dengan 3. Min 5. Minus 5. 5. Nah, ketika kita menyederhanakan suatu aljabar, yang harus kita tulis dari kiri ke kanan itu yang mempunyai variabel dulu. Jadi yang kita tulis adalah yang 5P karena dia tadi punya temennya. Kemudian kita tulis lagi yang 5Q karena dia nggak punya teman. Gitu. Maka hasil sederhana dari
Kelompok yang tadi adalah 5P ditambah 5Q dikurangi 5. Nah, itu adalah hasil sederhana dari 7P dikurangi 8 ditambah 5Q dikurangi 2P dan ditambah 3 gitu. Bisa ya? Mm-mm. Hmm, oke. Coba kalau yang ini. Boleh Valda sederhanakan dulu. Berarti yang mana? Yang bisa di kita satuin. 4y² sama 2y² dikurang jadi Mm-mm. 2y². Betul. Kemudian, Terus 3y ditambah 5y, mm-mm. 8. Oke. Jadi hasilnya Jadi 2y. 2y² ditambah 8y. Bisa ya? Oke, oke. Mm-mm. Lanjut nih. Kalau kita substitusikan, ini ada x² ditambah 2x jika nilai x-nya sama dengan negatif 3. Berarti negatif 3 ini kita substitusikan atau kita inputkan ke dalam semua yang nilainya x. Baik itu yang ada kuadrat ataupun yang tidak. Jadi negatif 3-nya dimasukin. Kemudian dioperasikan. Ketika kita operasikan, nah tandanya juga harus kita ikut operasikan gitu. Bisa ya, jadi negatif kali negatif kalau pangkat 2. Jadinya kan positif. 3 pangkat 2 adalah 9. 3 kali 3 9. 2 kali negatif 3 jadinya 6. Lalu kita dapat 9 dikurangi 6 adalah 3. Gitu. Bisa? Oke. Bisa. Nah, kalau kayak gini, gimana nih? Bisa nggak? Panjangnya 2x tambah 5. Lebarnya x tambah 2. Kita disuruh cari kelilingnya. Kalau keliling dari persegi panjang, itu rumusnya 2 Ya, kali P tambah tambah L ya. L. Mm-mm. Maka kita substitusikan nilai P, itu adalah 2x tambah 5, ditambah dengan X tambah 2. mm-mm, x tambah 2. Nah, berapa nih jadinya? Pada apa namanya? Kelompokkan dulu yang sejenis. 2x sama X, 5 sama 2. Mm-mm. Jadinya 3 sama 7. 3x tambah 7 ya. Gitu. Oke, kemudian kita operasikan dengan 2 yang di depan. Caranya itu dikali satu-satu. 2 kali 3x, 2 kali 7. 6x tambah 14. Oke, bisa ya? Nah, jadi ketika kita ada soal yang cukup rumit seperti ini, itu sebenarnya tidak begitu rumit. Kita hanya perlu mengelompokkan yang diketahui aja gitu. Maka hasilnya pun sederhana, enggak serumit yang kita bayangkan. Kalau kita lihat soalnya, seperti rumit karena langsung ada bentuk geometri gitu. Tapi Kabila yakin Valda bisa nih. Nah, coba Valda bisa nggak nih kerjain? Boleh dikerjakan di buku tulis dulu, nanti Kabila yang bantu isi di sini. Kalau ada yang bingung, bilang ya.
Dibaca baik-baik soalnya karena itu masih dasar yang A ini. Atau kalau ada juga boleh bisa gunakan annotate. Di sana ada tombol seperti spidol kecil di layar, ada nggak? Ada. Nah, itu bisa diklik. Di sana ada bisa diklik yang tanda spidolnya itu buat coret-coret kayak tadi Kabila. Atau bisa Hmm. yang huruf T itu buat diketik di keyboard. Kalau di sana ada tanda hapus juga, bisa di back juga, bisa ganti warna, bisa dicoba. Sebelumnya Valda udah pernah gunain Zoom buat belajar belum? Nah, bisa berarti ya. Oke, silahkan. Ini jawabannya diketik di situ, Kak. Iya, betul. Diketik di sini. Kalau misalnya pakai yang huruf T nanti bisa kayak gini. Itu. Kalau pakai yang ketikan, itu setelah diketik, diklik enter biar muncul ya. Oke, ada yang kurang nih. Nomor satu, Hmm. coba dicek. Koefisien. Oh, betul, betul, betul. Bukan X kuadrat. Betul, kirain dari X dua-duanya. Oke, 4 dikurangi satu. Oke, oke. Bisa? Bisa, Kak. Oke. Coba yang ini.
Hari ini Valda ada lomba ya? Iya, Lomba apa tuh? kedokteran sama bahasa Inggris. Kedokteran. Mm-mm. Oke. Valda mau kuliahnya kemana tuh rencananya? Ketua ITB. Wih, keren. Semoga ini ya, semoga berhasil. Amin. Lombanya di sana, di sekolah. Di sini, di Hmm. rumah. Oh, di rumah. Online jadinya. Iya, Jam berapa lombanya? Jam 10 atau jam setengah 10? jam 10. Jam 10. Oke, masih bisa berarti ya. Hmm. Mm-mm. Bisa nih. Keren. Betul semua nih. Good, berarti Valda teliti nih ya sama operasinya. Sampai sini. Soalnya terlalu mudah nggak? Biasa aja sih, Kak. Biasa aja. Oke, kalau gitu, karena latihan soalnya di sini udah selesai, Valda boleh buka ini, platform Algonova yang Kabila kasih di WA. Ada namanya URL pembelajaran. Kalau Valda lupa passwordnya atau username-nya, boleh kabarin kakak ya, nanti kakak bantu kasih tahu. Sambil share screen, Oke, bisa nggak? bisa. Kak, aku lupa ininya. Oke, kakak kasih di chat Zoom ada nggak? Nah, untuk yang Aisyah Putri itu ya untuk login dan passwordnya itu yang angka doang.
Sini. Nah, itu boleh diklik yang nomor satu. Oke. Seneng nggak di kelas hari ini atau bete atau lagi marah? Boleh diklik sesuai dengan kondisi di kelas. Hmm, Kalau udah diklik checklist ya, nah ya. Hmm, Udah. Kalau nggak ada, diklik, diketik tidak ada di keyboard. Kalau misalnya ada sesuatu yang sulit lainnya, boleh diketik di sana. Oke. Hmm. Oke, tunggu Kak Bila ada ini nih. Ada kuisis. Kakak kirim di ini ya, di chat Zoom untuk linknya. Sebentar. Eh, Nah, bisa dibuka nggak? hmm. Sambil share screen kalau bisa dibuka. Nah, oke. Udah siap kuisnya tentang aljabar? Bisa ya? Gak susah kok. Kita mulai. Siap. Hmm. Cepet ternyata nih. Uh, good job. Hmm.
Hasil penjumlahan. Jadi dua-duanya dijumlahin. Suku sejenis dihitung satu ya. Hmm. Ini lanjut. Hmm. Yang bukan dua suku. Oke, Lupa. waktunya habis. Dan tadi waktunya habis. Hmm. Kak, ini Hmm? salah soal atau gimana? 2x 3y y dengan y. Oh ya, itu salah ininya. Salah pernyataan di bawahnya. Kebalik. Maaf ya. Hmm. Nih, kita next aja. Kita anggap yang pertama aja yang salahnya. Salah. Coba. Salah klik ya kayaknya nih. Ini udah 17 soal nih. Banyak suku. Nah, iya. Karena itu tadi berbeda semuanya. Ini keklik dua kali nih soalnya. Jawabannya sama. Nah, ini juga klik dua kali nih.
Iya. Koefisien. Kalau ada kotak-kotak berarti pilihannya lebih dari satu. Good. Konstanta. Oke. Wih, cepet ternyata nih jawabnya. Hehehe. Langsung nih. Cepet juga nih. Eh, ya, ini lebih rumit nih. Banyak tanda negatifnya. Wih, cepet. Ini Hmm, jam 10. banyak ya soalnya ya. Sebelum lah, 14 lagi. Ada 44 soal tadi. Wih, bentar lagi selesai nih soalnya. Oh iya tadi. Yo, yang teliti. Aku salah kan? Yang mana? Tadi. Iya, ini malah yang ini ya jawabannya. Harusnya yang mana? Harusnya semuanya sejenis semuanya. Betul kok. Oh, Betul, betul, betul. Itu nggak sejenis. Coba. Ini yang kuadratnya X. Yang ini Y yang kuadratnya. Maka nggak sejenis. Betul yang ini. Kelihatannya kayak sejenis. Tapi berbeda. Yang lainnya betul kok sejenis.
Semangat lagi. Oke, satu soal terakhir. Oke, good. Ada salah 6. Oke, gimana kuisnya? Banyak kan nggak Hmm, soalnya? Tadi iya, salah 6. banyak klik. Banyak klik ini ya? Kalau ada banyak ke klik yang ke pinggirnya, harusnya yang di pinggirnya jawabannya. Mm-mm. Oke, nggak apa-apa. Kegiatan hari ini udah selesai. Nanti berarti kita lanjut lagi di ini, apa namanya? Siang. Kalau siang nanti kita materinya beda lagi. Kalau hari ini kita belajarnya tentang suku sejenis, kemudian tadi tentang variabel, koefisien, konstanta, lalu mengelompokkan suku, lalu apa lagi tuh tadi yang Valda pelajarin hari ini? Kursi jenis Mm-mm. menyederhanakan suku, menyederhanakan aljabar Ya, kemudian yang dimasukin apa, yang X-nya itu ada nilainya. yang Terus apa X-nya itu ada dimasukin? nilainya itu namanya berarti yang dimasukin namanya substitusi atau kita menginputkan nilai X yang diketahui. Oke, dari yang Valda pelajarin hari ini, ada yang sulit nggak? Mungkin solusinya itu karena awalnya tuh ngiranya kalau konstanta tuh bukan suku gitu. Hmm, padahal Jadinya harusnya tadi konstanta juga suku. Kan tadi waktu di kegiatan awal ada 2X ditambah 5. Nah, ini ada dua suku. Karena ada satu suku yang variabel dan satu suku konstanta gitu. Jadi, kita hitung suku itu ketika em, sejenis. Kalau misalnya ada 2X lagi, berarti ini tetap dua suku. hmm, Kalau misalnya di sininya 2X², berarti ini tiga suku. Karena memiliki suku yang berbeda masing-masing gitu. Jadi bisa kita hitung itu yang sama. Jadi yang sama kita hitung satu kali gitu. Bisa ya? bisa. Oke, nanti siang kita belajar tentang persamaan linier satu variabel. Masih tentang aljabar. Oke, kegiatan hari ini kita selesai. Nah, Kak Bila izin tutup ya. Share screen-nya. Oke. Hari ini mau langsung ini ya. Ujian. Ujian. Lomba. Iya. Lombanya diselenggarain dari mana tuh? Hmm, Universitas Pajajaran. Oh, dari Unpad. Oke. Valda berarti cita-citanya ke ITB gitu. IPB. Oh, IPB. Kirain ITB. IPB Bogor. Iya, Iya. Mau masuk jurusan apa? insya Allah kedokteran. Wih, keren. Oke. Semoga berhasil ya. Bila Amin. doain semoga hari ini lombanya lancar. Enggak ada kesulitan, di mana ada kesulitan semoga menemukan kemudahan dan semoga selesainya bisa lebih cepat gitu. Dan memiliki hasil Amin. yang terbaik di hari ini. Semoga lancar ya Amin. sebelum kita tutup. Kabila izin foto dulu ya untuk hari ini ya. Oke, Kabila foto. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke. Sampai jumpa kita nanti siang. Semoga ujian hari ini, ujian, lombanya lancar. Bye-bye. Dadah Kak, makasih Kak. Iya, sama-sama. Kabel izin tutup dulu ya.